Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi saudara dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari Sabtu 31 Oktober 2020 ini, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dengan surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Hari ini kami ingin mengawali aktivitas kami dengan kami merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hidup. Kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu menerangi kami, sehingga kami dimampukan melakukan setiap aktivitas dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara melihat seorang penari yang menggunakan topeng ketika ia menari? Kira-kira apa yang dirasakan oleh sang penari itu ya? Mungkin kalau saya bayangkan, sang penari itu mungkin juga merasa pengap, sesak, karena ia tidak bisa bernafas secara normal karena ditutupi dengan topeng yang harus ia gunakan saat ia menari. Namun, ketika topeng itu mungkin menggambarkan sosok yang antagonis, terlihat dari bentuk teksturnya yang marah, apakah kita juga bisa mengatakan bahwa sang penari itu juga memiliki watak yang sama dengan topeng yang ia pakai? Tentu kita tidak bisa mengatakan hal itu, karena kita tidak bisa melihat jati diri di dalam orang itu. Kita mungkin hanya bisa melihat di bagian luarnya saja. Nah, apa maksud di dalam cerita ini? Mari kita bersama-sama kita mencoba. Sebelum saya bahas, kita buka Alkitab kita baca bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini menceritakan mengenai bagaimana Yesus menegur orang-orang Farisi. Seperti kita tahu dan seperti yang kita sudah pahami, bahwa orang-orang Farisi ini orang-orang yang terlihat suci di bagian di luar, karena dia berupaya untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa mereka ini adalah orang yang saleh, memiliki kepintaran, memiliki kecakapan untuk memahami firman Tuhan. Tetapi Tuhan justru mengatakan kepada mereka, menegur mereka karena sikap mereka yang berlainan. Kenapa? Di satu sisi di tampak luar mereka menampilkan suatu hal yang baik, menampakkan mereka memiliki teladan yang baik. Tetapi ketika melihat jati dirinya, ketika tidak berjumpa dengan orang banyak, nah orang-orang Farisi ini terlihat sikap hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka hidup bukan menjadi berkat, tetapi justru menjadi sebuah beban bagi sesamanya. Karena orang-orang Farisi ini seperti tadi, hanya terlihat bagus di luar, tetapi tidak memiliki sikap yang bagus di dalam. Di luar dibilang mau untuk mengasihi, tetapi ketika menilik lagi ke bagian dalam, belum tentu mereka mau mengasihi. Sehingga apa yang dikatakan belum tentu juga itu yang dilakukan. Tetapi orang-orang Farisi ini selalu memberikan bungkusan yang seakan-akan mereka terkesan yang baik. Dan kehidupan yang seperti ini bukanlah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama seperti topeng tadi. Mungkin kita saat ini juga memakai topeng-topeng itu. Kita mungkin terlihat baik pada orang lain, tetapi ketika kita sendirian, ketika kita tidak ada
orang lain di sekitar kita, kita justru membangun kehidupan yang justru mendukakan hati Tuhan. Kehidupan kita yang dibangun justru melukai hati orang lain. Mungkin di depan kita bisa bersikap dengan baik. Di depan orang kita bersikap sangat sopan. Tetapi di dalam hati kita mengata-ngatai orang, kita kemudian membicarakan orang. Bukankah sikap ini sangat bertentangan? Di dalam renungan firman hari ini kita diingatkan untuk tidak memiliki dua rupa. Tetapi kita diminta Tuhan untuk memiliki sebuah integritas, di mana apa yang kita katakan itu juga sama dengan apa yang kita lakukan. Jangan seperti orang Farisi yang memakai topeng. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau boleh jujur, apakah kita juga memakai topeng itu di dalam keseharian hidup kita? Kalau kita masih memakai topeng itu, mari kita lepaskan topeng itu. Jangan takut untuk berjumpa dengan Tuhan dengan keterbatasan yang kita miliki. Justru ketika kita datang pada Tuhan dengan sikap yang terbuka, dengan apa adanya, Tuhan justru akan lebih bisa membuat kita terberkati. Tuhan justru akan melengkapi setiap kekurangan kita. Ketika kita mau bersedia diri masuk ke dalam Tuhan dengan diri kita apa adanya, bukan dengan kemunafikan. Kiranya renungan hari ini mengingatkan kita untuk mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, berintegritas baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Karena kita adalah kitab terbuka yang dibaca oleh sesama kita, berarti kita juga menjadi cerminan orang-orang percaya. Untuk itu, mari kita berupaya. Saya dan saudara bisa untuk melakukannya, karena Tuhanlah yang memampukan kita. Kita bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa kami seringkali memakai topeng-topeng untuk menutupi kekurangan kami. Karena kami tidak percaya diri dengan diri kami, sehingga membuat kami seringkali menipu diri kami, membuat kami menjadi tidak nyaman menjalani kehidupan. Kami menjadi terbeban karena topeng yang kami pakai. Mungkin ketika kami memakai 1-2 kali, kami bisa terlepas. Tapi ketika kami merasa nyaman dengan topeng itu, tapi justru kami merasa tidak nyaman ketika kami boleh berhadapan dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang mengetahui kami lebih dalam, tanpa sekat apapun. Karena Engkau lebih mengenal hati kami. Kira hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami mengenai hal ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami dan menguatkan kami untuk kami bisa hidup dengan tidak menggunakan topeng, supaya kami bisa hidup dengan berintegritas. Apa yang kami katakan dan apa yang kami perbuat sama-sama untuk melayani Engkau, membuat kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan di hari ini. Terima kasih Aba. Inilah doa kami yang kami boleh naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian 31 Oktober 2020. Kiranya saudara-saudara terberkati dan mari bersama kita berjuang menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.